Hai teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online ilegal yang selalu meresahkan masyarakat. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal padahal sudah diblokir oleh pemerintah, tetapi malah semakin banyak bermunculan ya teman-teman. Dan anehnya, kenapa juga semakin banyak orang yang mau mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal. Padahal sangat berbahaya sekali ya, pemerintah pun sudah melarang jangan sampai melakukan pinjaman uang di pinjol ilegal karena mereka itu bukan niat membantu tetapi niatnya memeras kita teman-teman. Jadi bagi kalian yang sudah pernah melakukan pengajuan pinjaman uang di pinjol ilegal, kalian stop dari sekarang supaya kalian nanti tidak menyesal seumur hidup teman-teman. Nah, jadi aplikasi pinjaman online ilegal bukan niat membantu teman-teman, tetapi niatnya memeras ya teman-teman, karena mereka memberikan bunga yang sangat tidak wajar. Bunganya sangat tinggi sekali ya, hampir 50% ya teman-teman. Hampir 50% dari total pinjaman, karena mereka itu tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mereka itu membuat aturan sendiri sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga merugikan kepada nasabahnya. Dan mereka juga memberikan tenor yang sangat singkat, hanya 7 hari saja atau 1 minggu, sehingga nanti akan kesulitan ya nasabahnya untuk membayar karena waktunya sangat singkat sekali. Jadi jangan sampai kalian tertarik dengan pinjol ilegal teman-teman. Jika kalian lagi kepepet banget, kalian bisa mengajukan pinjaman uang di pinjol yang sudah legal. Kan banyak sekali ya, seperti Aku Laku, Kredit Pintar, Ada Kami, Judo, dan masih banyak lagi pinjol yang sudah legal. Pokoknya kalian jangan sampai mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal jika kalian tidak ingin sengsara seumur hidup. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal selain memberikan bunga yang tidak wajar dan tenornya sangat singkat, jadi aplikasi pinjol ilegal juga tingkat keberhasilannya sangat kecil teman-teman. 98% selalu banyak yang gagal teman-teman ya. 2% saja mungkin ada yang berhasil, karena mereka itu kata saya juga bukan niat membantu tetapi niatnya itu jahat teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali orang-orang yang selalu gagal mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal, tetapi sayangnya data kita sudah diberikan kepada mereka teman-teman. Nah, kalau jika data kita sudah diberikan kepada mereka, otomatis kan mereka sudah tahu ya teman-teman, karena data pribadi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Takutnya disalahgunakan oleh mereka teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman tertarik ingin mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal, karena data pribadi kalian nanti akan disalahgunakan ya. Kita harus antisipasi salah gunakan, bisa dijual karena teman-teman data pribadi itu ya. Dan juga bisa mengajukan pinjaman online. Jadi sangat banyak sekali ya orang tiba-tiba memiliki tagihan di pinjaman online padahal mereka itu tidak pernah mengajukan pinjaman. Mungkin mereka itu pernah mengajukan pinjaman di pinjol ilegal, jadi data mereka itu disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Jadi pokoknya jangan sampai teman-teman tertarik mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal. Jadi sangat banyak sekali resikonya teman-teman ya. Jadi selain itu aplikasi pinjol ilegal juga bisa menyadap HP teman-teman ya, bisa menyadap HP dari foto, kemudian video, kemudian informasi keuangan di HP mereka bisa nyadap teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman. Walaupun kalian memiliki 2 HP ya, seperti ada yang di tutorial di YouTube ya, menggunakan 2 HP cadangan katanya bisa berhasil, tapi kan tetap kita harus menggunakan data yang asli kita teman-teman. Kalau data asli kita sudah diberikan kepada pihak pinjol ilegal dan pengajuan kita gagal, tetap kita yang rugi teman-teman ya. Mereka itu untung memiliki data kita karena kita sudah memberikan data pribadi kita kepada mereka. Udah mah kita gagal, tidak cair, kemudian data kita diambil sama mereka, dan kita tidak tenang karena data kita takutnya disalahgunakan oleh mereka. Jadi jangan sampai kalian tertarik ingin mengajukan pinjaman online di pinjol ilegal ya. Walaupun banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube bisa menggunakan 2 HP cadangan dengan kontak asal-asalan, katanya minimal 50 kontak. Itu bohong teman-teman. Kalian jangan ikut-ikutan teman-teman. Mereka itu hanya membuat konten saja, mereka juga intinya tidak berhasil, itu hanya edit-editan teman-teman. Jangan sampai tergiur ya, pokoknya jangan sampai tergiur ya teman-teman, supaya kalian nanti tidak terjerat oleh pinjol ilegal. Itu tingkat keberhasilan juga sangat rendah. Pokoknya kalian jangan coba-coba ya teman-teman. Lebih baik kalian pinjam kepada orang ya teman-teman jika kalian sedang kepepet-kepepet amat ya. Jika kalian tidak dapat pinjaman kepada orang atau tetangga atau saudara, kalian boleh mengajukan pinjaman
dipinjol yang sudah legal, tetapi jangan pinjol ilegal teman-teman. Jadi percuma ya teman-teman, karena mereka itu niat jahat kepada kalian ya. Jadi pokoknya mulai dari sekarang kalian stop, jangan sampai tertarik mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi mengenai aplikasi pinjaman online ilegal. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya yang suka mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal. Kalian stop dari sekarang supaya kalian tidak sengsara seumur hidup teman-teman. Oke, mungkin bagi kalian yang sedang banyak hutang atau yang sedang sulit dalam keuangan, saya doakan mudah-mudahan kalian itu dilancarkan rezekinya dan hutang-hutang kaliannya bisa lunas teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.